Ini sudah ada yang mulai lagi. Udah ada yang mulai masuk. Nggak apa-apa juga. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Nanti kita mulai sekitar menit lagi. Nanti teman-teman bisa bertanya apa namanya pada saat sesi berlangsung. Teman-teman bisa tanya melalui chat box atau bisa open mic. Atau bagi teman-teman yang belum bisa hadir di Zoom, teman-teman bisa buka di live streamingnya YouTube Education Center. Nanti teman-teman bisa tanya juga di kolom chat di sana. Nah, untuk Pak Rolando Tobing sudah hadirkah malam hari ini? Boleh tes sound, Pak? Pak Rolando, sudah ada? Halo Pak, halo malam. Oh ya, ah, ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Pak. Malam, Pak Rolando. Panggilannya Pak apa nih? Pak Ando, Pak Roland, atau Pak? Masih di mute nih, Pak. Halo Pak, Ando Oh Wisnu. iya. Oh, Pak Ando. Oke, Pak Ando. Udah siap ya, Pak, malam ini ya, Pak ya? Hmm. Pak, siap.
Kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman engineer semuanya, sobat-sobat engineer. Ketemu lagi Waalaikumsalam. di webinar online malam hari ini. Itu kerjasama IK Education Center dengan IK BPD Banten. Di sini kita mengambil topik yaitu behavior based safety. Atau nanti akan bahas banyak seputar yang namanya safety di sini ya. Dengan narasumber kita malam hari ini adalah salah satu engineer spesialis Pak Rolando Tobing ya, yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Dan juga sudah hadir Pak David selaku eh, Ketua BPDK Banten. Selamat malam Pak David. Selamat malam Pak Ando. Esok sudah ada suaranya Pak David? Ya, malam Pak. Ya, malam Pak Ando juga. Nah, mungkin ada yang mau Cek, disampaikan Pak cek. David? Kedengaran ya? Sebelum ya. Kalau saya nggak ada sih, dilanjut aja Pak Per. Oh, baik, Langsung aja ke Pak Rolandonya gitu. baik. Baik, mungkin sebelum lanjut ke Pak Ando, mungkin saya berikan sedikit rules-nya untuk malam hari ini ya, aturannya. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan seputar pemaparan materi yang disampaikan Pak Rolando Tobing, teman-teman bisa melalui kolom chat, atau teman-teman yang saat ini menonton live streamingnya YouTube, teman-teman bisa chat box juga di sana. Atau kalau teman-teman lebih nyaman, bisa open mic, bisa open cam juga, bertanya langsung dengan Pak Rolando Tobing terkait pemaparan malam hari ini, yaitu behavior safety ya, behavior based safety. Nah, mungkin tidak berlama-lama lagi, silakan Pak Rolando Tobing sekaligus memperkenalkan dirinya, eh, pekerjaannya atau usahanya mungkin, atau mungkin mengajar di mana. Silakan Pak Rolando Tobing. Ya, semangat pagi semuanya. Semangat pagi, 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 pagi. Ya, pagi-pagi pagi. Pagi-pagi. Lanjut hari ini, Pak. Terima kasih buat kesempatannya dari Pak David juga Ikatan Engineer Regional Banten telah memberikan kesempatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rolando Tobing. Saya ini berdomisili sekarang ini di Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Eh, Bidang pekerjaannya itu eh, HSE ya sejak dari 2012 sampai sekarang itu masih menggeluti bidang K3-nya juga sampai sekarang. Terakhir itu bekerja itu di Ericsson Indonesia. Terima kasih buat kesempatannya ya Pak. Ini. Ya, silakan Pak, mau di-sharing untuk materinya mungkin? Oh ya, ini. Udah nampak ya Pak? Ya, Materinya sudah terlihat Pak. Ya, sudah terlihat. Silakan Pak. ada ya Pak? Ya, muncul Pak. Muncul. Tinggal di slideshow aja Pak. Oke, Bu ya. Yang ini Pak, yang bawah nih Pak, yang ada kayak layar monitor Pak. Slideshow, yang slideshow-nya aja belum Pak. Ya, mana ya? Lupa. Mungkin ditekan F5 aja di keyboardnya Pak Rolando. Ya, boleh F5 Pak. Ya Pak. Lupa nih. Ini aja deh Pak, yang bawah Pak, yang nah itu di bawah ada layar monitor, kayak layar monitor di nah itu dia Pak. Itu, layar monitor. Ya, Oke, terima kasih buat kesempatannya. ya silakan Pak. Ya, selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pak Dapi dan juga Ikatan Insinyur Indonesia
area Banten untuk membawakan materi. Sebenarnya sih ini bukan di apa ya, bukan sharing materi. Suara jelas ya, Pak ini. Jelas Pak, jelas Pak. Oh ya, sekali lagi mungkin saya ingatkan dulu Pak bagi teman-teman yang tidak bertanya ataupun diskusi, mohon untuk dilakukan mute ya. Kalaupun seandainya nanti saya sudah mute otomatis dari sini selaku hostnya, kalau teman-teman masih terbuka juga, mohon maaf, mungkin kita akan take out untuk kelancaran proses webinar online malam hari ini. Silakan Pak, dilanjut Pak Ando. Ya, perkenalkan tadi untuk pengenalan singkatnya, nama saya ini Rolando Tobing, sarjana SSI ya, dari Fisika S1, itu dari Sumatera Utara atau USU, ya, angkatan 2005. Untuk sertifikasi atau hal yang perlu dilakukan itu, ya ahli K3 umum Kemenaker, pengawas K3 Migas, training of trainer BNSP, tenaga kerja pada ketinggian, auditor internal ISO, baik 45001, 9001, 14001. Pengalaman bekerja itu dimulai di 2012, itu di PT Indakiat, Sinarmas Group, Simas, CD Logistik, kemudian Faber Home Teknologi, dan yang terakhir itu di PT Ericsson Indonesia. Untuk yang sekarang ini sedang untuk mencoba untuk freelance sebagai ya auditor spesialis freelance. Nah, sebelum saya memulai diskusi kita pada hari ini, sebenarnya pada judulnya itu behavior based safety, itu ada yang tahu nggak sebenarnya ini apa yang lagi yang mau kita diskusikan, Pak? Dapat tahu ada di chat. Behavior based safety ini sebenarnya apa? Lebih mengenai kemana? Ke manusiakah atau ke aturan peraturan atau dokumen? Izin menjawab Pak. Mungkin ada yang bisa meramaikan chat ini? Behavior ya. Ya, behavior based safety itu berarti ke tingkah laku kan. Tingkah lakunya itu, tingkah laku berarti itu ke manusianya. Ya, ini dia. Apa saja yang kita pikirkan bila mengenai behavior based safety? Tentu ini sekarang ini hidup sehat, bahagia, setiap orang ingin berhasil, rekreasi, sakit. Sekarang ini lagi gencar-gencarnya mengenai kehidupan work-life balance, ya kan Pak? Apa semuanya? Lagi heboh-hebohnya mengenai work-life balance, kemudian hidup sehat, anti nikotin, olahraga begini, itu. Nah, itu juga salah satu behavior based safety kita. Ya, safety itu kan selamat ya. Apa yang kita selamat itu berasal dari kesehatan. Jadi, yang kita inginkan dengan menerapkan behavior based safety ini adalah ya kita tidak mendapat sakit, ya tidak ada kecelakaan, terlebih lagi dalam yang namanya urusan pekerjaan, insiden, eksiden, atau bahkan sekalipun yang disebut dengan kata near miss. Ini adalah hal yang sangat diinginkan. Jadi saya melakukan hal ini menerapkan BBS ya kalau di istilahnya karena kita ingin hidup sehat. Tapi kalau saya tidak menginginkan, tidak melakukannya, dia tidak melakukannya, nggak melakukan prosedur safety, keselamatan, itu akan terjadi. Nah, kalau saya ada kesempatan atau apa, bukan ya, Pak? Yang benar. Jadi dengan melakukan base behavior safety, keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja, ini kita dapat mencegah, menanggulangi segala sakit dari kecelakaan akibat kerja, ya, PAK. Di mana kalau yang mengenai namanya keselamatan dan kesehatan kerja ini ada jaminan undang-undang, ya, dasar hukumnya itu yang dipakai itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
Ini adalah dasar hukum yang dipakai dalam ketiga keselamatan kesehatan kerja. Nah, jadi ini dia ujung pangkalnya. Kemudian nanti itu ada turunan-turunannya, Permen, surat edaran, kemudian SMK 3 ya. Jadi dengan itu kita garis bawahi bahwa sehat itu dan selamat itu adalah hak, ya bukan kewajiban. Jadi kita berhak untuk sehat dan selamat terlebih dalam melakukan pekerjaan dalam dunia kerja. Nah, dari sini kenapa ini apa perlu dibahas ya BBS ini sekarang ini jadi topik yang menarik. Dari dulu juga sudah ya, dari awal-awal revolusi industri yaitu mengenai mengubah pola penyakit pada saat bekerja, bahwa manusia yang bekerja minimal itu pasti menghabiskan seperempat waktu di tempat kerja. Bahkan ada yang lebih lama di tempat kerja daripada dia di luar. Ya Bapak Ibu ya, mungkin ada yang workaholic gitu kan. Ada yang 24 jam, dia 26 jam kerja. Ya, satu minggu itu 40 jam, dia 60 jam kerja dalam satu minggu. Kemudian lingkungan pekerjaan berbeda dengan lingkungan tempat tinggal, bahan yang digunakan dan proses kerjanya itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang terlebih yang bekerja di pabrik, ya gangguan pendengaran, bahaya fisik, bahaya biologis, keracunan, mengidap penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan, dia bekerja di bidang batu bara, menghirup debu, abu. Dari datanya, ini data beberapa tahun yang lalu ya, ada rata-rata 137 orang meninggal setiap hari, setiap 5 menit pekerja itu mendapatkan cedera, kemudian setiap 10 menit pekerja cacat, dan jumlah kecelakaan kerja semakin meningkat setiap harinya. Ya Bapak Ibu terlebih lagi ini baru-baru ini ada yang sudah tahu, ada yang tahu berita ledakan smelter, mungkin ada yang tahu ya smelter di IMIP di Sulawesi. Kemudian ada yang gas Pertamina juga, ya, yang di Pertamina juga itu ada kejadian kecelakaan, ya, IMIP smelter. Kemudian ada beberapa kecelakaan yang baru-baru ini terjadi. Ya, itu yang menjadi salah satu faktor yang semakin harus diterapkannya K3 itu menjadi base behavior safety kita, ya di dasar hidup kita. Karena safety first, safety always itu yang menjadi pegangan ya. Di mana untuk melaksanakannya, mengimplementasikan BBS ini ada beberapa elemen yang harus dipastikan ya, kepemimpinan perencanaan, keselamatan, penanganan bahan berbahaya, kesiapan menghadapi bencana, pengamanan kebakaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, sistem utilisasi, kemudian pendidikan. Nah, untuk yang pertama ini kepemimpinan dan perencanaan itu contohnya itu adalah suatu perusahaan itu harus membuat kebijakan, visi dan misi, ya, menuangkan visi dan misi keselamatan itu menjadi hal yang penting dalam perusahaan. Kemudian melakukan inspeksi, audit, kemudian melakukan prosedur keselamatan dan keamanan. Ada orang yang bertanggung jawab yang sesuai dengan bidangnya, kompetensinya. Kemudian penanganan berbahan berbahaya itu ada tempat khusus untuk bahan-bahan berbahaya, limbah, beracun. Ada keterangannya itu lembar data keselamatan, biasanya itu MSDS. Atau sekarang yang lebih dikenal dengan SDS ya, Safety Data Sheet. Kesiapan menghadapi bencana, ada prosedur tanggap darurat, nomor darurat, rumah sakit, puskesmas, klinik terdekat. Kalau terjadi suatu pengamanan kebakaran, nomor pemadam kebakaran terdekat, kemudian regu penyelamat atau pemadam kebakaran di daerah atau di tempat pekerjaannya, pemeliharaan sarana dan prasarana itu seperti melakukan pengecekan sekali sebulan kah, sekali 3 bulan, mengecek ini ada yang keropos, ada yang rusak, ada yang bocor. Kemudian pendidikan itu memberikan sertifikasi ya, pelatihan, training, awareness, ya. Ini juga salah satu bentuk ya kita ini sering bergrup diskusi,
Itu juga salah satu bentuk pendidikan yang memberikan pendidikan mengenai keselamatan atau best behavior safety ini menjadi salah satu yang harus kita lakukan untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, safety behavior, seperti yang dari 8 elemen tadi, ada 5 hal yang penting. Yang apa penting, safety itu harus jadi budaya. Budayanya dapat dari mana? Budaya itu kalau kita lakukan pelaksanaan. Mengapa budaya penting? Karena dengan mengimplementasikan seperti sekali tadi saya ucapkan, itu akan menciptakan prosedur atau keselamatan dan kesehatan yang kerja secara wajar ya. Kenapa ini perlu sering-sering dibicarakan? Karena satu hal lagi, ini menjadi belum menjadi prioritas ya. Karena salah satunya BBS ini kan menjadi budaya. Kita itu melakukan keselamatan atau keamanan itu hanya karena biasanya nih apa Bapak Ibu kayak kita ditilang kan kita takut ke keuangannya, kerugian itu berupa duit ditilang. Bekerja itu kenapa tidak selamat ya karena takut nanti dia kena penalti, kena PHK, kena SP. Bukan karena 5 hal ini. Ya, jadi ini juga memerlukan kolaborasi. Ya, bukan hanya bagian K3, bagian safety-nya. Semua ini pekerja ini. Karena nanti ujung-ujungnya ini pemegang saham, perusahaan itu bermasalah, dampaknya itu nama baik perusahaan kalau ada kecelakaan, kemudian menjadi pasien, kemudian itu juga di mata publik atau masyarakat tempat kerja kita itu tidak aman ya. Masa sering-sering kecelakaan? Ya, karena seperti contohnya sekarang ini ya, berapa kali terjadi itu kecelakaan, ada hampir 3 kali itu di Morowali ya, di Weda, industri Weda mining itu ada dalam 2 bulan belakangan ini sering terjadi kecelakaan dan itu sampai tersebar ya, apa ya sudah terberitakan ya, memberitakan infonya ada yang meninggal, kemudian ada yang luka-luka. Efeknya apa? Ya tadi kita sakit, tenaga kerja kantornya, perusahaannya, produktivitas kita menurun, lembur bahkan jadi meningkat ya. Karena satu orang dari timnya itu kurang, jadi teman yang lain itu menggantikan. Jadi ujung-ujungnya lembur dan ini bakalan menjadi masalah juga bagi perusahaan. Ya. Jadi hal seperti ini juga harus kita, ya seperti tadi dikatakan, ini biasanya adalah puncak fenomena gunung es ya. Yang kelihatannya itu ya udah orang kecelaka itu aja sih kalau nggak melaksanakan BBS. Padahal banyak itu gunung es yang sebenarnya. Ini seperti tadi saya ucapkan di secara publik, seperti korupsi, Monyet. penggantian tenaga kerja, kemudian harus melakukan proses hukum, investigasi, kemudian kehilangan pelanggan kalau ini sering terjadi ya ke tempat bekerja kita sering ada kecelakaan, ada hal yang nggak beres, pasti kan citra perusahaan itu menurun, tempat kerja kita menurun. Ini biasanya ini kalau dilaksanakan harusnya kita bisa mengikisnya itu cuma sekali ya karena kita cuma pengen biar nggak mau repot akhirnya dapat 5 kali 10 kerugian yang lebih besar yaitu fenomena gunung es ini yang sering diulang-ulang oleh orang safety ya fenomena gunung es ini di mana-mana kita lihat cuma secuil gambaran kecilnya rupanya di bawahnya itu banyak kerugiannya seperti dan juga itu dapat dilihat dari piramida potensi bahaya ya. Nah, ini sering terjadi kejadian dan ini sudah dirumuskan ya oleh pakar ahli K3 Heinrich dan Frederick. Ya, itu dulu ada. Ini menjadi acuan keselamatan K3 seluruh dunia ini. Bahwa kalau ada kejadian yang lebih dari 3.000 kali near miss, lebih dari 300 cedera, dan 30 kejadian yang medium, itu kemungkinan bakal terjadi satu fatality. Jadi ini juga harus kita perhatikan piramida potensi. Jadi efeknya kalau nggak melaksanakan BBS ini, ya ini tadi, ada satu kejadian fatal. Ini dari hasil penelitian.
Ya ini tadi inermis, kejadian utama, kemudian itu bahayanya, jatuh kepalanya terbentur lantai, kemudian jatuh mengalami patah tangan. Ya, siapa yang sering melakukan hal seperti ini? Ada yang tahu nggak, Pak? Yang ini, gambar ini. Kita sering ini nggak melakukan ini? Naik itu nggak ada pakai pengaman. Ada yang keturunan Superman di sini, Bapak Ibu. Kalau naik ke hal seperti ini kita harus pakai apa biasanya? Mungkin bisa di kolom chat. Pakai scaffolding, Pak. Ya, pakai apa, Bang? Body harness. Scaffolding, body harness, Pak. Ya, tapi kan banyak yang keturunan Superman di Indonesia kita ini kan. Pada dasarnya iya kan. Bahkan ada yang naik itu ya udah bermodalkan scaffoldingnya. Bahkan ini nggak scaffolding seperti ini. Ada yang scaffolding dari kayu ya Pak. Papan bahkan biasanya. Papan, udah papannya itu papannya yang udah soak-soak lagi. Ya, karena apa? Karena kita ini kebanyakan mungkin keturunan yang punya ilmu ya. Jadi nggak apa-apa kalau nggak, karena semua itu jatuhnya masih ke bawah ya, negara kita. Teman-teman kita yang lain itu ya masih ke bawah jatuhnya kok, belum ke atas. Mungkin kalau sudah ke atas orang jadi berpikir ya kalau melakukan kegiatan seperti ini. Jadi semua tadi itu ya memang itu semua kembali ke komitmen manajemen ya secara pribadi. Cuman jangan sedikit-sedikit kita menyalahkan manajemen juga, karena base behavior itu adalah ke pribadi kita juga ya, ke pribadi pekerjaannya. Kalau ada sesuatu yang berbahaya tetap dilakukan pekerjaan itu, ya itu kesalahan kita. Tapi kalau kita sudah ada melakukan pekerjaan yang kemungkinan ini bakal membuat bahaya, kita ingatkan, kita ingatkan manajemen, tapi yang terkait tidak didengar dan kita tidak mau melakukan, ya buat izin tertulis apa segala macamnya, ya itu bisa diungkapkan. Jadi kita bisa menghindari pekerjaan yang benar-benar berbahaya jika tidak ada minimisasi risikonya. Jadi budaya safety dan safety management itu satu, seperti yang sini budaya safety dijalankan untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam hal keselamatan, untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi kepemimpinan konsistensi, ya ini biasanya hal yang sangat sulit ya. Jadi budaya ini harus menjadi contoh. Kalau aja PIC-nya itu pemimpinnya, manajemennya tidak melakukan budaya keselamatan, ya anggota dari kita ini, timnya ini bakalan mencontoh juga ya. Ah, kemarin aja Bapak itu, terlebih lagi orang ketiganya sini atau supervisornya. Ah, Bapak itu naik ke atas itu biasa aja pakai sendal pun nggak masalah lah. Jadi aku pun juga ya nggak apa-apa harusnya. Jadi itu juga menjadi contoh. Jadi bukan hanya pekerja yang paling bawah, manajemen baik, middle atau bentuk manajemen juga harus memberikan budaya safety. Jadi seperti yang tadi saya ucapkan, inilah kenapa itu penting, karena menitik beratkan terhadap keselamatan, ya menunjukkan seberapa baik keselamatan, kemudian poin-poin pembahasan sistem safety telah berjalan dengan baik untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem-sistem yang ada, menjelaskan standar safety, yang menghindarkan tempat kesempatan atau waktu orang. Jadi budaya safety ini di mana kita cara mengukurnya? Ya, kita melakukan analisis bahaya, ada JSA, ada HIRA DC, ya, ada substitusi, eliminasi, kemudian SOP, WI, dan yang terakhir itu adalah alat pelindung diri. Kalau semua dilakukan sesuai dengan undang-undang, ya, sesuai dengan peraturan, itu pasti bisa menjadi budaya safety dengan baik. Ya, karena ini seperti tadi safety begins with teamwork. Ya, ini segala sesuatunya harus bekerja sama. Baik yang bekerja, top manajemen, middle management, ya seperti PIC, supervisor, manager, direktur, pekerjaannya. Kenapa? Karena ini dia tadi, semuanya saling keterkaitan. Ya, komitmen kesungguhan tadi benar-benar enggak. Jangan bilang, iya kami ini tidak ingin ada celaka. Cuman ya
Pekerjanya tidak diberikan training, tidak diberikan awareness, tidak diberikan pengetahuan, SOP-nya nggak ada, APD-nya itu yang ada aja, ya baru ya semua nggak ada tanggung jawab. Intinya kalau misalkan sesuatu terjadi, ya itu kembali ke bekerja dengan orang ketiganya. Jadi safety sebagai tanggung jawab. Kalau sekarang ini safety safety sebagai penanggung jawab ya kalau ada apa-apa. Bukan safety atau keselamatan itu sebagai tanggung jawab masing-masing. Safety itu sebagai safety itu ditanggung oleh petugas ketiganya. Itu yang banyak terjadi di lapangan. Jadi semua ini harus saling kerjasama ya. Komunikasi dua arah, pelatihan seperti tadi, audit, observasi, ada near miss kita laporkan, ada alat kerja atau tools kerja yang sudah tidak sesuai lagi, ada yang soak, copot, murnya terbuka, bolong, korosif, ya seperti tadi ini. Inilah persyaratan safety-nya itu yang untuk dunia. Ini sudah sangat banyak ya. Kalau di dunia itu safety itu kayaknya sangat-sangat ketat ya. Bukan sepertinya sih, memang sangat ketat. Kalau di negara Indonesia, di tempat kita ini masih yang ketat itu oil gas sama pertambangan sih. Kalau yang bidang yang lain, ya, yang masih utama itu oil gas pertambangan sangat lebih ketat ya daripada yang ini. Sebelum saya lanjut, ini ada yang mau nanya atau gimana? Gimana tuh? Silakan teman-teman kalau memang ada yang mau bertanya bisa di komen atau bisa langsung terkait pemaparan yang Ya, sebelum kita lanjut, ini nggak banyak-banyaknya nih, kita diskusinya dikit-dikit aja nih. ya boleh chat boleh silakan. Nah, Mungkin bisa on mic atau ada yang ini ada oh pertanyaan dari Pak Khalid bagaimana kita menanggapi ketidakkomitmenan pemerintah terhadap safety. Nah, mungkin tidak komitmennya kepemimpinan ya perusahaan. ya contoh mungkin kejadian beberapa waktu lalu ada mungkin saya kasih simpel dikit itu penggunaan gondola yang dimana sebenarnya mungkin tidak ada apa ya tidak ada informasi ataupun reminder yang disampaikan oleh tim yang bekerja. Ternyata yang terjadi adalah terjadi gondolanya. Itu ada Hmm. juga kejadian yang lift gitu kan. Yang lift dia rasa nih ini udah tua nih harus dilakukan maintenance semuanya dan kan tidak dilakukan. Akhirnya liftnya putus talinya dan sebagainya. Nah, mungkin itu seperti yang Pak Kali bilang, ketidakkomitmenan si manajemen ini bagaimana kita nanggap? Apakah ya kalau kita kan bekerja ya Pak ya, ya masa kita mau resign gara-gara oh nggak dikasih ini kadang-kadang tuh ada tuh yang dipersiapkan perlindungan dirinya atau PD-nya gitu. Kadang-kadang ya saya belum ada dana atau nggak ada budget buat ke sana dan sebagainya kayak gitulah Pak kurang lebih. Oh, Silakan Pak Rolando. UUD ya, Pak. Betul Pak, betul. Iya. Kalau UUD ini memang sebenarnya sih malah sama. Cuman cara mengatasinya sebenarnya sih kan kalau tadi Pak Halil menanyakan ini kan hanya mengenai anggaran untuk APD. Nah ini salahnya kita ini pada umumnya di negara kita atau di bidang kita ya. Keselamatan itu penyelamatnya masih terbatasnya itu soal pemakaian APD. Kalau dibeli memang ya mahal. Karena memang APD itu yang bagusnya itu mahal, apa mahal ya. Cuman kita ini masih terbatas mengenai ada hierarki ada berapa? Ada berapa? Pak? Ada yang tahu nggak hierarki keselamatan K3? Ada 5 kan? Substitusi, eliminasi, engineering control, administrasi. Nah, kita ini paling bertahannya itu di APD. Jadi kalau kita pakai itu APD, intinya selamat ya Pak ya. Ya Ibu semua sini. Jadi kalau APD selamat. Jadi kalau misalkan ini komitmen komitmen pemimpin, coba dilihat dulu di perusahaan sudah melakukan kebijakan nggak ada nggak tertuang di kebijakan.
Kemudian ada nggak dilakukan dengan yang namanya pelatihan, awareness. Kadang kitanya juga harus saling apa ya, saling berkaca sih. Kalau ada melakukan pelatihan, sering sudah di awareness kan, sering sudah diingatkan, jangan melakukan seperti ini, ya, jangan melakukan hal berbahaya, naik ke atas itu harus pakai safety belt, pakai body harness, nggak dipakai, ya. Dibeli APD-nya dari perusahaan melihat ini dibeli juga nggak dilakukan, lebih bagus nggak dibeli, cuman itu juga nggak boleh. Ya kalau memang ini sudah dilakukan pengecekan, APD-nya itu rusak, kemudian ada pekerjaannya itu harus memerlukan ini, coba kan bisa itu selain APD ada rekayasa engineering. Mungkin bisa itu dilakukan mitigasinya tadi selain APD. Itu juga sih yang harus jadi pekerja, kemudian supervisornya. Ya mitigasinya itu nggak hanya di APD sih, Pak. Tapi kalau memang harus takirnya itu hanya menggunakan APD dan di APD yang dilakukan yang kita ada itu tidak sesuai, tidak ada prosedur, ya mungkin dia dari supervisornya pada pihak di lapangan itu dilaporkan, dibuat dari JSA, kan ada work permit, ya kan? Nah, sebelum kita melakukan pekerjaan ada perintah kerja, ada work permitnya juga kan? Ya dijelaskan di work permit itu bahwa APD-nya ini sudah tidak sesuai. Halnya ini sudah tidak sesuai lagi, sudah nggak relevan. Kalau memang sudah nggak relevan, tetap dilakukan, ya work permit-nya itu ditandatangani. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa? Ya itu aja sih. Kalau memang sudah tidak jalan terakhirnya seperti itu. Jadi work permit-nya, JSH-nya, HRDC-nya pada saat itu direvisi sesuai dengan kejadian atau keadaan lingkungannya pada saat itu. Gitu sih Pak. Jadi jangan kita, kalau UUD mengenai APD ini memang di mana-mana ini jadi masalah sih. Ya, menjadi masalah UUD beli beli APD baru. Cuman jangan kita berpatokan hanya memakai APD, solusi terakhir untuk melakukan pekerjaan. Kalau bisa dilakukan dengan mengeliminasi, mensubstitusi pekerjaan itu, ya mengganti pekerjaan itu atau mengganti cara kerjanya, siapa tahu itu lebih murah atau lebih bagus atau lebih aman, lebih minim risikonya. Itu sih Pak Halil. Mungkin dari Pak Ya, Halilnya, Pak Khalid, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak. Dan mungkin satu ini juga Pak, mungkin meneruskan dari Pak Khalid juga dari pertanyaannya. Kalau seandainya misalkan ketidakkomitmenan itu, ada nggak tempat kita semacam apa ya, bisa dibilang kita mengadukan hal tersebut kepada eh, ada satu instansi atau satu departemen di luar sana atau mungkin pemerintahan yang kita ngadu nih bahwa di sini penerapan namanya untuk safety-nya kurang bagus. Nah, itu APD, entah itu SOP-nya atau mungkin sistemnya gitu. Ada ranah atau ada wadah nggak Pak untuk kita melakukan hal itu? yang paling utama itu ranah internal dulu sih Pak. Biasanya kan ini kan jangan dibawa ke publik dulu. Ya kan biasanya pasti perusahaan nggak akan mungkin langsung bawa ke publik. Nah di internalnya itu sudah pernah nggak dibawa ke supervisingnya, manajernya, ke direkturnya, head divisionnya? Ya kan nggak mungkin kalau ini sudah pernah kita lakukan beberapa kali dan ada akhirnya kecelakaan, itu pasti bakal menjadi, nggak usah kita report juga bakal report sendiri itu Pak. Itu biasanya langsung tenaga disnaker itu yang langsung bagian ketiganya. Ya kan ada juga audit, ada inspeksi. Ya kalau sudah melakukan itu, tapi kalau sering terjadi kecelakaan efek dari itu, pasti itu akan terreport sendiri ke Disnaker. Kan orang ketiganya biasanya itu per triwulan itu ada laporan, Pak, ke Disnaker. Laporan ke Disnaker ya, mengenai kecelakaan, kemudian hasil inspeksi. Ya kalau APD-nya itu benar-benar jelek, ya harus ditunjukkan pada saat audit atau inspeksinya itu benar-benar ada. Ya itu aja foto. Ke internal dilaporkan ke bagian safety-nya, HSE-nya, pasti ada. HSE-nya pasti itu yang harus dilaporkan. Ya biar aja HSE yang menjadi medium ke top manajemen itu sih Pak. Ujung-ujungnya kalau terjadi kecelakaan seperti tadi ya, itu sampai ke media dan juga bakalan ke polisi dan disnaker sih biasanya yang bakalan menindaklanjuti terkait dengan hal kecelakaan kerja atau ada pelanggaran-pelanggaran hukum terkait tenaga kerja atau keselamatan itu, Pak.
Nah, ini mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan Pak Fuad Rimba nih Pak, mungkin sedikit kita sharing ya Pak ya. Makanya gini, Iya, iya, Pak. ada Sama-sama. ada beberapa saya ngobrol dengan beberapa teman, ada ngobrol dengan kejadian yang terjadi adalah ketika terjadi kecelakaan di internal yang sifatnya tidak terlihat publik lah Pak. Misalkan contoh misalnya ada saya nggak tahu ya benar atau tidaknya, tapi rata-rata teman-teman yang ada di sana tuh mengatakan hal itu. Misalkan contoh, ada kejadian kecelakaan kerja, salah satu buruh misalkan jatuh dari mana, tiba-tiba supaya tidak sampai keluar, akhirnya dicor bersama dengan inian gitu, apa dicor sama mana di terjadi jatuh, ya dicor dengan semen sekalian gitu, supaya ini tidak keluar. Maksudnya gini, sebelum itu terjadi semua, otomatis kan misal kita sebagai karyawan di sana udah memberikan reminder lah, udah memberikan reminder atau misalkan yang tadi Bapak bilang itu kan ASE-nya itu harusnya sifatnya kan independen gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa misalnya supervisor, manager atau bahkan kita sendiri itu seolah-olah kayak apa ya harus mengikuti mekanisme yang ada di perusahaan itu gitu atau di properti itu. Oh ya, ini loh yang ada sekarang ya, manfaatkan dengan yang ada saat ini. Nah ketika audit itu seolah-olah terlihat kayak apa ya, bisa dibilang tidak ada sesuatu yang salah gitu. Tapi pada saat operasionalnya ini yang sering terjadi gitu. Maksudnya tadi ditanyakan juga sama Pak Alibi, wadah ada wadahnya nggak? Maksudnya kalau kita kan misalnya kita diperlakukan tidak bagus oleh HRD misalkan, kita bisa lah, apa lapor ke apa namanya disnaker gitu kan, bahwa ada kontrak-kontrak yang eh, disalahi oleh perusahaan atau dia tidak memberikan benefit-benefit yang seharusnya didapatkan oleh seorang tenaga kerja misalnya. Nah itu kan ada wadahnya. Nah maksudnya kayak kita nih engineer ini ketika tidak dibekali baik itu secara SOP, secara sistem atau bahkan secara tools terkait yang namanya safety, apakah memang ada wadahnya itu Pak? Maksudnya sepengalaman Pak Rolando nih, ada wadah tempat kita mengadukan hal inilah. Walaupun di internal kita anggap sudahlah gitu, cuman tidak digubris lah gitu. Hmm. Sama, Pak. Itu semua segala sesuatu yang menyangkut dengan ketenaga kerjaan itu ke Disnaker. Kan ada bagian pengawas ketiganya. Oke, Jadi memang kalau benar-benar ini sering terjadi kecelakaan, sering sudah di-report, segala sesuatunya, ya sudah sering terjadi kecelakaan, itu juga pasti bakalan kedengaran juga. Dan kalau memang ya di luar dari yang namanya itu nilainya bagus kalau jangan keluar ya Pak. Biasanya itu menyulap yang menjadi raport bagus. Ya, cuman kan pada saat kita melakukan report itu ya harus ada data dong. Kalaupun benar-benar kita sudah melakukan report sampai kita sudah sering mereport sampai ke top manajemen, ada buktinya. Iya, kita bisa lapor itu dengan menggunakan buktinya bahwa ini kita sudah melakukan report, sudah diinfokan di JSA, di radesinya, sudah diterangkan bahwa bahaya, tapi tetap dipaksa. Itu juga bisa jadi apa sih ya, jadi report. Sama segala sesuatunya kalau mungkin tahu itu ada kejadian di salah satu telekomunikasi ya, bidang telekomunikasi itu ya, itu memang APD tidak di-provide. Jadi tim tenaga kerjanya itu jatuh, ya tewas, ya itu tidak di-provide. Cuman kan akhirnya kan dilakukan investigasi. Kan ASC ada melakukan investigasi juga, Pak. Dan juga ini kalau ada kejadian itu bukan hanya ASC-nya sih, biasanya itu polisi. Kalau saya kemarin kejadian terbakar di sini, ini turun tangannya polisi. Kita makanya dalam K3 itu juga ada accident reporting kan, investigasi. Jadi ASC juga harus bisa menginvestigasi. Dan HSE juga ini menjadi media untuk manajemen dan pekerja. Kalau memang benar sudah di-report, HSE-nya sudah sering report, kita juga sudah pernah melapor ke bagian ketiganya HSE, ada bukti JSA, report, work permit, itu menjadi sudah dilaporkan dan tapi tetap dilakukan pekerjaan yang berbahaya,
Ini bisa jadi tindak kriminal loh Pak, kalau memang benar-benar perusahaannya seperti itu. Dan kita bisa melapor ke Disnaker. Dan juga ini menjadi, memang bisa jadi kriminal kalau benar-benar memang ya itu terjadi dalam usaha perusahaan yang benar-benar mengabaikan keselamatan. Ya kembali tadi Pak, karena kita ada dasar hukum yang undang-undang tadi. Undang-Undang nomor 1 tahun 70, kemudian itu SMK 3, PP 50, nomor 12 tahun 2012. Dan PP 50 tahun 2012 SMK 3 sih Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari teman-teman engineer lain dari Pak Patri. Mohon izin bertanya Pak, safety kan erat kaitan biaya. Apakah ada tips untuk proyek pembangunan supaya tetap aman tanpa meningkatkan biaya secara signifikan? Mungkin Bapak ada pengalaman terkait hal monggo bisa sharing Pak. Silakan Pak. Ya, kalau seperti ini seperti tadi Pak, APD ini kan UUD. Ya kalau tergantung dengan kualitas itu, kalau kualitasnya memang masih memenuhi standar ya. Kayak misalkan tadi kan eh, ada pekerjaan rigging, mengangkat barang, ya kita butuh katrol dengan beban masanya itu seharusnya itu 2 kilonewton. Katrolnya itu yang ada, yang disediakan di perusahaan itu dua, ya dua. Harusnya kan memang bisa itu di harusnya lebih di atas itu lebih bagus ya. Cuman karena budget yang lebih mahal, mereka kalau memang masih sesuai dengan prosedur standar, ya seharusnya nggak apa-apa sih Pak. Kita juga kan nggak melihat apa, bukan masalah yang bukan masalah soal yang mahal itu pasti bagus juga. Banyak juga sih yang biasa-biasa aja itu memang sudah sesuai standar dengan pekerjaan. Ya itu juga sih. Karena ini memang harus dilakukan pengecekan. Seperti helm. Helm kan nggak harus MSH. Ada helm yang lain. Mereknya itu dia sih. Kemudian baju rompinya apa. Safety shoes itu nggak harus yang Burst Caterpillar. Mungkin ada yang di bawahnya Chris Brown. Yang di bawah itu harganya. Tapi dia masih memenuhi syarat dengan standar keselamatan. Kan ada keterangannya sih Pak. Kalau kita beli APD itu ada manual booknya kan. Sesuai nggak ini? Dan makanya juga dalam merumuskan APD ini bagi orang bagian ketiganya harus report. Ini sesuai nggak? Beli sepatu ini bisa nggak untuk pekerjaan ini? Beli safety boots bisa nggak untuk melakukan pekerjaan kimia, chemicalnya? Kalau safety boots yang merek ini tertentu. Lihat di manual booknya berapa tahanannya, berapa ininya, terus ya ada sih Pak biasanya. Jadi itu eh, nggak harus mahal, tapi harus sesuai dengan standar. Jangan di bawah. Kalau memang masih secukupnya ya nggak apa-apa sih Pak. Baik Pak Rolando. Nah, ini ada pertanyaan yang lain nih Pak. Bentar Pak. Ini dari Pak Martinus. Ada hubungan dengan budget. Ini perihal budget kan lebih bagaimana cara menentukan untuk Ya Pak nggak jelas suaranya. kenapa? Suara kurang jelas nggak ya Pak? Oh, baik. Ini dari Pak Martinus Rudi. Mohon izin bertanya Pak, ini perihal budget. Biasanya dalam pembajetan top manajemen lebih memilih atau mengurangi kualitas equipment APD pendukung. Bagaimana cara meyakinkan top manajemen untuk pembelian atau penambahan equipment APD lainnya, Pak? Maksudnya ini kan ada budget Pak untuk keselamatan atau untuk safety lah. Nah, itu kadang-kadang budget untuk ini tidak menjadi prioritas utama lah, terutama yang ada hubungannya dengan para engineer nih. Kalau yang ada hubungannya dengan fasilitas publik mungkin ya itu sudah ada budget khusus lah. Karena itu keselamatan itu bagian dari image perusahaan biasanya gitu kan. Tapi kadang-kadang budget yang khusus untuk keselamatan engineer-nya ini yang kadang-kadang yang menjadi prioritas utama. Itu mungkin yang terjadi dari pertanyaan Pak Martin Surut. Nah, maksudnya bagaimana cara kita selaku engineer itu meyakinkan bahwa ini penting loh, ini loh gitu. Bagaimana kita meyakinkan mereka gitu bahwa sesuatu hal ini atau mungkin kita bisa sertakan undang-undangnya kalau kita berbicara
dalam dalam agama Islam tuh kan, oh iya ada dalilnya nih, begini gini gini, sekarang ini nggak boleh. Nah, mungkin eh, apa namanya pemahaman yang harus Seperti benar ya, Pak, ya? tadi sih Pak, yang saya ungkapkan, kalau memang itu bisa sesuai dengan standar, oke. Ya seperti tadi yang kayak Bapak ucapkan, ya kita tunjukkan dalil hukumnya apa. Contoh kecilnya itu biasanya itu hal yang paling kecil ya. Kotak P3K di perusahaan. Ada nggak yang punya kotak P3K di perusahaan, di kantornya? Betul betul Nah, kotak P3 ini sering menjadi suatu polemik ya. Kita mau beli itu kayaknya nggak guna, tapi nggak dibeli itu harus ada standarnya. Standarnya kan ada. Sesuai betul dengan betul undang-undang Kepmennya itu 1986 kayak gitu. Nah, harus dicek di situ apa aja isinya, ada beberapa isinya ya. Ada kotak A, kotak P3KB, kotak P3C, ABC ini apa? Untuk jumlah orang yang bekerja di situ itu disesuaikan dengan jenis kotak ABC-nya. Kita kasih tunjuk itu ya. Kan ada yang misalnya dari kantor itu manajemen bilang, ya udah beli aja kotak P3K yang biasa. Mungkin itu ya contoh kecilnya, yang kotak kecil. Nah, ternyata dalam undang-undang nggak bisa. Dalam undang-undang kotak P3-nya itu, P3K-nya itu harus berisi ketentuan, ada dia unsur-unsurnya. Benar-benar benar sama-sama kotak P3K, cuman ininya beda. Ketentuan dari apa Kemennya, peraturan undang-undangnya. Itu aja kita kasih tunjuk. Kalau kita melanggar ini sih ini bisa jadi temuan audit, temuan kelainan. Itu sih Pak. Jadi kalau ada sesuatu dalam melakukan APD, kalau seperti tadi saya ucapkan, kalau bisa sesuai dengan standar walaupun dia harganya yang murah atau apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang harus kita mengharuskan beli APD yang sesuai dengan peraturan, tunjukkan dalil aja Pak. Bahwa kita pernah sudah diberikan ini, sudah diberikan training, sudah diberikan pengarahan dari pemerintah juga ini keluar SK-nya, peraturannya ini. Seperti tadi contohnya beli P3K, APAR, bahkan APAR. Nah, APAR ini juga sering ini menjadi masalah juga ya, karena harganya mahal kan. Cuman kan wajib. betul Cuman betul. yang sering itu kayak contoh kecilnya, "Oh, udah beli aja APAR mobil." Nah, sementara APAR mobil kalau dipakai di kantor bisa nggak? Yang lebih parahnya pernah saya pengalaman itu Pak, ada di salah satu gedung. eh Apar itu kan kalau tidak salah itu ada maintenance ya Pak untuk isinya itu kan. Karena kalau dia tidak di maintenance untuk isinya itu tidak akan berfungsi pada saat itu digunakan terjadi kebakaran gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang owner atau mungkin top manajemen ini yang tidak aware ke sana gitu. Akhirnya aparnya udah usia 5 tahun tidak dilakukan maintenance apa-apa pada saat kebakaran itu tidak akan berfungsi. Nah, maksud maksud mungkin maksud dari sebelumnya, nah iya Pak, beku tuh kata Pak Kalib ada beku gitu. Jadi maksudnya di sini adalah mungkin yang lebih diperbaiki ini SOP-nya atau mungkin ada tim audit yang harus rutin, benar-benar rutin bukan hanya sekedar ya mohon maaf kata ya Pak ya di negeri kita Wakanda ini kan tim audit ini kadang-kadang datang ke gedung itu bukan melakukan inspeksi, tapi hanya kunjungan gitu kan, kunjungan. Nah, nanti dibawa ke kafe, ke makan siang, nah, itu checklist semua gitu kan. Nah, kadang-kadang itu yang akhirnya kita sebagai para engineer, sebagai para pelaku yang kadang-kadang apa menjadi korban gitu loh Pak. Dan itu menurut apa menurut obrolan saya dengan teman-teman yang apa namanya yang bertugas di building lah atau di perkantoran atau bahkan di mall. Nah, itulah yang terjadi gitu loh Pak. Nah, itu mungkin ada satu aturan infeksi itu atau audit itu dilakukan berapa lama nggak Pak? Dan apa checklistnya itu atau mungkin orang memang bersifat independen Pak untuk audit. Seperti tadi Pak, sebelum itu seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa ini kan semua kan kolaborasi tim ya. Jadi kalau dalam namanya perusahaan itu kan ada SOP. Jadi yang namanya sebelum itu dilakukan audit oleh pihak luar, sertifikasi, biasanya itu ada pekerjaan rutin bulanan. Jadi kayak tadi kayak Bapak bilang itu, jadi kita jangan menunggu sampai yang namanya diaudit oleh sertifikasi, badan sertifikasi. Internal kan biasanya ada peraturan SOP-nya apa, pernah nggak lakukan inspeksi.
Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang salah, ya kita report ke bagian ASN-nya juga. Pasti ASN juga bakalan melakukan inspeksi itu. Biasanya ada sekali sebulan, sekali 2 minggu, sekali 3 hari. Ya, jadi itu juga harus sama-sama kita report ke bagian supervisor, tadi manajer, bagian ketiga, ke manajemen. Kalau ada temuan, baik ini ada peralatan yang belum pernah diinspeksi, kita report. Jadi itu tuh kan masing-masing perusahaan itu berbeda ya SOP-nya. Ya itu sih. Jadi ini juga menjadi kolaborasi. Jangan menunggu sampai pihak sertifikasi luar yang mengaudit baru kita merasa. Ya kita juga sebagai pekerjaannya kayak kita kan di rumah kita, di tempat pekerja kita juga harus report ada sesuatu yang salah. Ya kalau ini benar-benar memang aparnya nggak pernah diinspeksi, lapor dulu sama IC-nya. Pak ini di tempat kami udah rusak ini loh, udah apa? Nah merujuk dari SOP di tempat orang Bapak bagaimana? Apakah sekali sebulan, sekali 2 bulan? Ya, itu yang harus dipastikan. Jadi internal dulu yang kita perbaiki itu sih Pak. Jadi itu sih dari saya Pak Ferry. Eh, Mungkin kalau kita ya, lanjut nanti kita lanjut sebentar lagi ya oh Pak. boleh, boleh lanjut dulu ya. Nanti Ya, Pak Wahyu nanti bacakan nanti setelah pemaparan selanjutnya dari Orlando. iya. Silakan Pak. Jadi seperti tadi nih saya ungkapkan tadi kan Pak ada proses keselamatannya ini. Ya ini dia. Jadi budaya menciptakan sistem manajemen itu dapat dari mana? Dari perilaku. Perilakunya ini kita tadi ini visi nilai. Seperti yang kita bicarakan tadi ini kan visi nilai tujuan ini biasanya untuk manajemen. Visi misi perusahaan, kebijakan, nilai-nilai yang ingin ditanamkan perusahaan, tujuan tempat kita itu apa. Kemudian adanya seperti tadi sistem manajemen melakukan pelatihan, kebijakan, prosedur, imbalan, penalti, reward, punish and reward, ya prioritasnya apa, sumber daya manusianya. Kemudian kalau ada pekerjaan atau hal sesuatu yang tidak berisiko, baik itu unsafe action ataupun unsafe condition, itu sudah pernah direport. Ada nggak pernah dilakukan dengan yang namanya inspeksi, audit, ya, baik internal, kemudian itu cross check internal, cross check audit, ya biasanya divisi A mengaudit divisi B, B mengaudit divisi C, C ke D seperti itu. Nah, kalau ada nggak report dari near miss, cedera, sakit, pernah di report nggak? Pernah pernah kita kasih info nggak ke perusahaan? Jadi ini menciptakan suatu kolaborasi dari inputnya itu dari visi dan misinya tadi, kemudian prosesnya itu ke orangnya, ke pelatihan, SOP, prosedur, ya, sehingga tadinya terciptanya behavior based safety tadi. Seperti ini contohnya, contoh cedera dan sakit, ya. Terjadinya budaya, kalau budayanya itu sudah bagus, leadershipnya sudah oke, maka tindakan-tindakan yang terkait dengan manajemen itu jadi lebih enak, lebih singkat, lebih murah, bahkan lebih aman, ya, karena sering dilakukan identifikasi bahaya, eliminasi, ya, perilaku aman, unsafe action, unsafe condition, sehingga ini yang diharapkan, ya. Nah, kita ini sudah sampai di mana tahapnya? Masih bergantungkah, mandiri kah tempat pekerjaan kita, atau saling bergantung, mandiri, ya. Mandiri tadi itu ya kita saling mereport, saling mencari, ya, saling mengawasi, saling memberikan penilaian ya risiko. Agar kenapa ini dia terjadi budaya keselamatan insidennya itu yang diharapkan itu ini kurvanya itu semakin menurun, ya, ke near miss, ya, atau ke zero accident. Nah, zero accident yang di sini pengertiannya apa sebenarnya? Yang kita inginkan zero accident-nya itu adalah minimisasi risikonya kecil, bukan berarti tidak ada risiko, ya. Sama seperti kita minum, makan itu ada risiko. Cuman orang minum dan makan itu sudah melakukan hal yang biasa, minim risikonya sangat 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 kecil, keselak apa segala macam. Jadi accident zero accident itu bukan berarti tidak ada pernah terjadi bahaya, bukan zeronya itu pengertian zeronya itu, tapi imbasnya terhadap kepribadi, properti itu sangat 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 minim, ya.
Jadi ini, seperti tadi 96% itu karena tindakan tidak aman dari manusianya, sehingga BBS ini tidak bisa tercapai, belum menjadi budaya kita, ya. Kalau sekarang ini belum menjadi Asian value kita, ya. Kalau yang lagi beribadah menjadi Asian value Indonesia mengenai ketiganya apa? Ya tadi bekerjanya banyak hal yang Superman, naik ke atas itu nggak pakai body harness, ya. Kalau kita memperbaiki listrik itu dengan telanjang kaki. Ini dia 96% itu BBS, base Behavior Safety, ya tidak aman manusianya. Kondisinya itu sangat-sangat sedikit, sangat-sangat 4%. Sama halnya karena kalau analoginya kita nggak akan bahaya kalau kita nggak masuk ke situ. Nggak akan terjadi kecelakaan kalau kita tidak melakukannya. Tidak terjadi kecelakaan kerja. Jadi 96% kita kepribadinya. Ini ada banyak hal. Jadi penyebabnya ini seperti tadi near miss-nya ini piramidanya. Ini yang sering kita abaikannya itu adalah near miss. Ya kejadian near miss-nya itu kayak contoh di rumah saja salah kecilnya. Ada dispenser atau genangan air itu sering kita lewati di kantor bahkan ya. Ada genangan air sering kita lewati aja. Sering dilewati. Pada suatu saat pasti bakal kalau dibiarkan ada yang kepleset, ada yang jatuh. Udah jatuh, di situ pas ada batu. Jadi kecelakaannya fatal. Ya, tadi awalnya cuma air yang tergenang, cuman karena dibiarkan, efek pembiaran, ya sudah. Akhirnya terjadi yang ini, yang atas. Cedera jatuh, ya, cedera sampai hal yang fatal. Jadi ini dia, safety is everyone responsibility. Safety itu bukan responsibility-nya orang HSE, bukan responsibility-nya cuman manajemen. Jadi safety itu ke semua. Se-strike-strike-nya HSE atau manajemen membuat peraturan juga kalau orangnya tidak mau, ya kan Pak? Ya kan semuanya teman-teman. Sama halnya kita itu pakai helm kalau ada polisi nilang, polisi razia, nggak ada polisi, kita di jalan raya ya udah. Bahkan ada yang bawa helm, cuma taruh di paha, taruh di kakinya. Yang dilindunginya itu helmnya untuk kaki. Jadi dia punya kepalanya itu di situ lokasinya. Saya itu takut terhadap masih budayanya itu masih budaya penalti takutnya, bukan budaya safety-nya. Karena ini sebenarnya tindakan tidak aman yang 96% ini yang sering menjadi masalah sampai sekarang. Jadi kecelakaan itu kenapa? Karena tindakan tidak aman. Soal APD nggak dibeli. Itu juga kadang banyak yang sudah dibeli juga pengalaman. Dibeli tapi nggak dipakai. Alasannya itu ribet, Pak. Kami pakai body harness. Udah dibeli, bahkan perusahaan ada yang baik. Mengambil APD yang ngasih yang terbaik. Cuman apa? Pernah aku lakukan inspeksi. Ribet, Pak. Pakai kayak gitu. Bagus, kami biasanya itu nggak pakai apa-apa. Langsung aja naik. Jadi serba salah. Dibelikan APD yang bagus nggak dipakai. Nanti dibelikan yang jelek. Kita itu mengumbar-umbarnya. Kami daripada yang ini, Pak, yang jelek-jelek, yang udah rusak. Giliran dikasih yang bagus nggak dipakai. Bahkan ada kejadiannya itu dikasih APD atau peralatan yang bagus itu dibawa pulang karena bagus, dijual bahkan. Jadi itu jadi serba salah. Jadi seperti saya bilang ini kolaborasi ke semua, bukan hanya pihak manajemennya. Kitanya juga introspeksi sebagai pekerja. Kita melakukan bahaya, kita yang mau melakukan pekerjaan bahaya. Cuman kita kan harus meminimalisasi risikonya. Ada justifikasinya, ada analisisnya, ada identifikasi bahaya. Kalau sudah dilakukannya dan minimalisasi risikonya menurun, ya oke, ada yang tanggung jawab, ada PJC yang mau menjadi salah satu. Nah, seperti ini kan, tetap aja naik kita ini sering seperti ini. Kita ini semua Spiderman. Ini contoh kecil yang dari kantor. Sampah menumpuk dibiarin. Kita nunggu siapa? OB. Kalau ada yang kalau punya OB. Kalau nggak yang punya OB biasanya itu tempat kerjanya itu adalah anak baru atau enggak yang paling mudah. Kita tunggu dia yang membersihkan. Ya kan? Kondisi tidak aman. Ini contoh kecil.
Kita digunakan air, sampah, tisu, tunggu sampai kecelakaan. Ada yang fatality, ada yang tergelincir, ada yang terpeleset. Jadi beberapa aturan umum K3-nya ini yang berlaku di seluruh tempat pekerja ya. Mengambil tindakan, seperti tadi saya bilang, ada report, ya, ada report unsafe selection, unsafe condition, ya, tidak menangani suatu pekerjaan yang bukan tugasnya. Jadi kebiasaannya kita itu sering dimultitaskingkan, yang biasanya itu dia pekerjaannya nggak pernah manjat, tiba-tiba disuruh manjat. Akan tetapi dari yang disuruh ini mau-mau aja tanpa memikirkan resikonya. Mungkin takut, iya benar takut sama kalau nanti dipecat. Cuman di report, Pak, kalau saya melakukan ini ada nggak apanya, aturannya, ada nggak ini hitam di atas putihnya, tulis-tulisnya, oret-oretnya. Kemudian hanya menggunakan alat kerja yang layak pakai, ya seperti tadi APD itu. Kalau sesuai standar, oke langsung jalankan. Kalau ada keraguan tidak dimengerti, tanya sama yang supervisi, tanya sama PIC-nya. Kebiasaan kita itu adalah malu bertanya sesaat kecelakaan. Memastikan peralatan, jangan jagalah kebersihan, tidak bermain-main atau bercanda saat bekerja. Ini yang sering seperti sekarang ya fenomena fenomena umumnya itu kayak kejadian yang kemarin itu ada beberapa kejadian pernah kan mendengar yang namanya karena ini sekarang bergurau kebanyakan jadi konten. Ada yang dia naik pesawat itu pramugari atau pilot itu dia lebih ke mengadakan live ya secara langsung, nggak fokus pada pekerjaannya, akhirnya terjadi kecelakaan. Jadi seperti itu juga seringnya itu. Jadi kita ini seringnya sekarang, terlebih di zaman sekarang ini yang sudah canggih, sedikit-sedikit konten. Bahkan pekerjaan pun dijadikan konten. Akhirnya tidak fokus. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ada yang mau nanggapin masalah ini, gambar ini? Ngeri-ngeri sedap itu. Ya, coba kasih penilaian Kayaknya ini. itu udah tahu Risikonya dia apa ini? Apa aja? tujuan akhirnya kemana kayak udah tahu dia. Apa aja nih risiko bahayanya? Mungkin ada salah satunya misalnya, risikonya apa dan kesalahan prosedurnya apa? Kesalahan prosedur dalam bekerja, resikonya fatality. Ya, dari gambar ini kesalahan apanya, apa kesalahannya? Nggak mungkin Harusnya dia itu secara Pak. standarnya apa yang harus dilakukan? Ada nggak teman-teman yang bisa ngasih opini? Siapa Pak izin menjawab Pak. Nah, ini ada ilmu meringankan tubuh katanya. Ada Oh, suplemen, ada suplemen gitu. Iya, ini seperti Ini saya bilang bukan tadi, ini olahraga ini banyak Pak. ilmu meringankan tubuh, melakukan Iya, yoga, ini mungkin tai chi, banyak ada gitu yang olahraga nih. mungkin. Iya, kanuragan, kanuragan ini. Lagi stretching aja itu Pak. Ah, ah. Harusnya ini kan pakai yang namanya bisa itu apa ya, gondola, tangga, begitu kan, scaffolding. Olahraga. Hmm. Cuman ya karena dia mempunyai ilmu kanuragan yang apa 9 nyawa, ekor 9 nyawa, ya bisa ini. Itu. Jadi ini yang mana? Tindakannya yang tidak aman atau kondisinya yang tidak aman? Tindakannya. Banyak sih Pak ini Pak. kedua-duanya Pak. Kedua-duanya Pak. Banyak. Belum Dua-duanya. Pak. Pak. Kedua-duanya Pak. Ini lebih kemana? Tindakan kan? Iya, ini sebenarnya Pak lebih condongnya ke tindakannya. Ini Tindakannya. ada papan ini yang ngambil siapa? Apakah dia benar-benar ada di situ papannya?
Orangnya kan yang berarti yang ngambil papan seperti yang ini. Iya. Iya, berarti kan tindakan kita. Kemudian ini ada yang tangga yang pasti dia yang merancang. Kecuali pada saat kejadiannya itu, ini bangunannya keropos, bangunannya ini nggak Oh, ada masalah. Tindakannya ini yang untuk melakukan perbaikan, ya tindakan tidak aman kita ini. Karena punya ilmu kanuragan sama 9 nyawa, ya sudah kita oke gas ya. Ini dia. Terlalu inisiatif, Pak. Iya, kalau inisiatif kadang ya Pak kita mau kerja ini. Hmm, sama seperti ini. Ini bahaya atau apa? Nah, ini baru ini apa? Tindakan atau kondisi? Kondisi. Disi, Pak. Iya, kondisinya. Tapi kalau ada orang yang masuk, itu menjadi apa? Yang salah siapa? Masuk bekerja tindakan. dengan melihat hal seperti ini, baru tindakan. Kalau seperti ini yang sudah parah ini nggak ada apa-apa. Ya ini kondisi yang tidak aman. Tapi seperti tadi, tindakan tidak aman ini ya, seperti ini. Ada yang pernah melakukan ini, Pak? Juggling? Ada yang jago sepeda, juggler? Hmm. Ini apa, Pak? Tindakan tidak aman atau kondisinya yang tidak aman? Ini dua-duanya. Tindakan. Kondisi, Pak. Karena ada Udah nggak benda-benda aman, tajam dia gitu. udah aman, tindakan itu Salah tempat, Pak. Ini lebih kedua-duanya, iya kan? aja. Kondisinya udah nggak aman, udah banyak ini kan. Nah, Hmm. alat-alat tajam ditambah dengan tindakannya, Satu. juggling. Itu dia pemain sirkus kita ini. Jadi seperti tadi, yang terakhirnya ini sebelum kita akhiri, kalau segala sesuatunya kita melihat kondisi tidak aman, ya, kemudian itu tindakan tidak aman dari manusianya ataupun tempatnya, kita diam, kita tidak pernah report, kita tidak pernah bunyikan, tidak pernah sounding ke PIC, supervisor, K3, ke manajemen, itu juga kita berarti diam, kan? Ya kita setuju. Jadi apa yang sudah kita setuju hari ini menjadi standar kita di kemudian hari. Kalau kita diam aja terhadap dua hal tadi, tindakan dan kondisi yang tidak aman, ya sudah, kita sama-sama, kita berkontribusi kalau ada kecelakaan. Jadi seperti itu. Terima kasih buat sebelum ini. Baik, baik Pak Rondo, terima kasih atas pemaparan ini sangat menarik sekali ya terkait dengan safety ini. Nah, ini ada satu pertanyaan tadi dari Pak Wahyu pertama. Kalau untuk inspeksi alat, apakah wajib dari ahli atau orang K3-nya langsung, Pak? Kalau beli alat terkait, Infeksi alat, Pak. Audit mungkin ini ya. Audit mungkin. nah seperti tadi yang saya ungkapkan Pak, kan sebenarnya dalam perusahaan itu ada SOP-nya masing-masing ya. Jadi yang namanya K3 juga nggak akan mungkin dia 100% mencampuri urusan departemen lain. Ya, ada alat yang digunakan atau yang khusus dilakukan inspeksinya oleh bidang lain, ya, bidang mekanik, bidang apa, ya. Yang orang ketiganya ini yang terkait dengan keselamatannya. Kalau ada bahayanya itu, dia ngeceknya ke bahayanya, Pak. Bukan dia kalau ada rusak dia yang memperbaiki, bukan mekanik juga kan. Kalau bahayanya kayak misalkan sonar, sensor, sensornya ini pengaruh nggak ke orang, ada pengaruhnya nggak bahayanya terhadap kalau kita terkena pajarannya, ya terkena pajarannya itu. Jangan dijauhkan. Jadi yang dia akan tinggal ngaturnya itu tempatnya ini gimana, di mana letaknya, siapa yang berhak mengoperasikannya, siapa yang nah yang melakukan inspeksinya itu ya kalau memang alatnya ini hanya dimiliki oleh bidang orang itu, bagian mereka, departemen mereka, harusnya sih mereka. Itu terkait dengan SOP sih Pak, nggak bisa kita bilang harus ketiganya semua terkait dengan SOP-nya apa.
nggak semua peralatan itu juga dicek oleh HSE. HSE-nya itu yang mengecek keselamatan peralatan tools terkait dengan ketiganya. Itu sih. Baik, teman-teman, saya sudah share untuk link absen, bisa si link absen untuk mendapat sertifikat malam hari ini. Mungkin ya teman-teman ada yang mau bertanya lagi, monggo ada yang open mic atau diskusi. Oke, izin Pak Ferry. Ya, silakan Pak Sebentar. Arif. Ini kan berkaitan dengan karakter seorang pekerja, Pak ya. Gimana kita seorang safety bisa merubah karakter seseorang yang pengalamannya atau jam terbangnya cukup luas, gitu Pak. Jadi terkadang kita di lapangan tuh sering ketemu orang yang, oh saya sudah terbiasa dengan hal ini. Saya aman-aman aja bekerja seperti ini. Seperti itu, Pak Rolando dan Pak Ferry. Terima kasih. Kalau merubah karakter sih kita nggak bisa merubah karakter orang sih Pak. Tapi dalam bekerja kan ada prosedur kerjanya. Jadi kita bukan merubah sih. Kita mempersempit atau memperkecil karakternya ini bisa membahayakan atau enggak. Yaitu dapat gimana caranya? Ya kita buat SOP, peraturannya apa? Ya, ada aturannya orang itu yang suka. Ya kalau memang dia tidak sukanya itu, ya seperti tadi saya bilang, dia nggak suka pakai APD. Sementara kan di peraturan ada APD. Ya ujung-ujungnya kan reward penalti. Ya ke penalti. Kalau dia juga udah nggak takut dengan penalti, sudah berarti dia juga memang sudah nggak takut penalti, nggak takut DSP, ya sudah. Jadi mau gimana kita bilang orang? Cuman biasanya itu karakter kita itu jadi lebih bisa di apa ya, di dimonitor ya, dimonitor itu dengan yang melakukan SOP sih Pak, prosedur. Kalau kita juga nggak pernah ada prosedur, orang nggak pakai APD nggak masalah, dia bilang ya nggak berarti di dalam SOP-nya nggak ada, ya kita juga jangan marah terhadap orang itu. Ya memang di prosedur kita nggak apa-apa kalau belum ada, tidak ada terkait dengan itu sih Pak. Jadi kalau kita mau merubah nggak bisa merubah karakter seseorang. Cuman kita mempersempit ruang geraknya menjadi yang membahayakan bisa dengan SOP, dengan yang peraturan WI itu tadi sih bisa. Ya Pak, terus udah ada Baik, karena mungkin itu pertanyaan terakhir. Atau sudah jelas Pak Khalif? Atau mungkin ada respon lagi? Oh, sepertinya sudah cukup jelas Sudah. Pak Ferry. Baik, Tenang, baik. cukup Terima panjang kasih nanti. Pak. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena waktu yang misalkan kita, karena waktunya terbatas juga. Nah, apa namanya, sebenarnya adalah kita satu Hah? jam untuk apa? Untuk sekedar memberikan informasi-informasi bagi teman-teman. Nah, juga mementingkan waktu istirahat teman-teman ya. Kenapa kita ambil malam hari? Ini sebenarnya adalah supaya teman-teman lebih nyaman ganggu aktif bekerja. Juga teman-teman bisa mendapatkan ilmu manfaat. Sama untuk malam hari ini terkait yang namanya safety. Mungkin itu dulu. Terima kasih Pak Rolando atas pemaparannya untuk malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Ya terima kasih juga Pak Ferry. Sampai malam hari nanti. Berapa Pak? Terima kasih. Ya kalau ada yang Oh mau iya, tanya, sama-sama. ini Pak. Kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan ini ada yang bisa dihubungi ke sini ya, ke nomor pribadi. Nah, ya. Nah, teman-teman bisa bisa hubungi ke kontak ini kalau memang ada Ya, terkait kita bisa saling dari berkoneksi malam di hari sini. ini ya. Nah, jadi jangan lupa teman-teman selalu follow sosial media Education Center dan IKBP Banten untuk mendapatkan edukasi-edukasi seputar dunia engineer. Nanti tunggu lagi kesempatan sampai ketemu kita di webinar online selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya jika ada kata-kata atau mungkin ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Mungkin Pak David ada yang mau disampaikan, Pak?
Udah, saya cukup paper, cuman terima kasih aja sama Pak Rolando Tobing. Semoga next bisa menyediakan waktu dan materinya untuk materi webinar kita selanjutnya, Pak Rolando Tobing. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak semua Bapak-bapak engineer sekalian yang sudah mengikuti webinar ini. Terima kasih. Dan Terima mohon kasih. maaf untuk teman-teman yang bertanya belum bisa dijawab ini, nanti mungkin bisa dijawab di next apa namanya webinar selanjutnya ya. Pertanyaan teman-teman yang bisa jawab karena memang waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Thank you, thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, makasih Bu Nadira. Wah, ini baru kelihatan perempuan ini ya. Malam hari ini ada dua nih perempuan. Mbak. Saya dari Makassar. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Terima kasih Pak, terima kasih. Bukan Pak Wahyu, Pak Martinus. Saya dari Kota Mojokerto. Terima kasih. Oh, Mojokerto. Oh, salam buat orang Mojokerto. Saya dari Rio, Pak. Terima Oh iya, kasih. mohon maaf Wah, teman-teman, mumpung masih ada nih teman-teman. Matikan itu. Boleh kita foto dulu? Aduh, saya agak kelupaan ya saking terasikannya. Boleh Pak Rolando apa namanya stop share screen-nya dulu Pak. Mohon maaf Pak. Mungkin kita dokumentasi dulu ya Oh, ini teman-teman. masih keluar dari rapat ya. Boleh kita dokumentasi dulu teman-teman. Pak Rolando boleh stop sharingnya? Ah ya, terima kasih Pak. Oke teman-teman, mungkin wajah ganteng dan cantiknya bisa dinampakkan. Kita dokumentasi dulu foto bersama ya. Oke. Siap? Ya. Tambah kali Pak. Tunjukkan wajahmu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam hari ini. Modulnya mana nih, Pak? Oh iya, nanti akan di-share Pak. Nanti modulnya Oke, akan di-share di terbaik Bapak nih. Ya, siap. Siap Pak Wendy. Kasih ya, Pak. Ya, sama-sama Pak Wendy. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Mbak Nada. Salam buat Mojokerto ya, buat teman-teman di Mojokerto.